Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurul Hidayah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, izinkan saya, Intan Oktaviani Rahayu, untuk mempresentasikan hasil rencana proposal penelitian saya. Di sini saya mengambil judul efektivitas metode problem-based learning berbentuk role play untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI di MA plus Raden Paku Trenggalek. Peneliti mengambil judul tersebut karena ingin meriset lebih lanjut tentang bagaimana metode PBL ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa, karena akhir-akhir ini tuh output hasil belajar siswa ini menurun. Ini dikarenakan khususnya adanya 3 faktor utama. Yang pertama yaitu tentang metode pembelajaran yang monoton. Yang kedua yaitu rendahnya minat dan motivasi siswa. Dan yang ketiga yaitu tentang bagaimana siswa itu kesulitan dalam memahami pembelajaran. Dari latar belakang tersebut, peneliti mengambil fokus penelitian dengan merumuskan permasalahan yang pertama, bagaimana penerapan metode problem-based learning berbentuk role play dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MA plus Raden Paku Trenggalek. Yang kedua yaitu bagaimana efektivitas metode PBL berbentuk role play untuk meningkatkan hasil belajar siswa di MA plus Raden Paku Trenggalek. Yang ketiga yaitu apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan metode PBL berbentuk role play pada materi SKI di MA plus Raden Paku Trenggalek. Di mana di sini tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode PBL berbentuk role play pada mata pelajaran SKI. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas metode PBL berbentuk role play dalam meningkatkan hasil belajar. Dan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi komponen apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan metode PBL berbentuk role play pada mata pembelajaran SKI ini. Selanjutnya itu kegunaan penelitian, di mana kegunaan penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama yaitu secara teoritis dan secara praktis. Di mana yang secara teoritis ini ada kaitannya dengan kontribusi terhadap hasanah keilmuan ataupun sebagai sumber rujukan seperti itu, dan referensi perpustakaan STIT Sunan Giri Trenggalek, dan diharapkan dapat dijadikan informasi untuk dari pihak instansi dari MA plus Raden Paku Trenggaleknya juga. Dan yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama bagi pembaca. Jadi kalau bagi pembaca ini yaitu untuk menambah wawasan, dan untuk guru ini bisa untuk menambah informasi untuk menggunakan metode yang tepat saat mengajar. Dan yang ketiga bagi sekolah ini pastinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, selanjutnya itu penegasan istilah. Di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu tentang efektivitas. Di mana di sini Emerson yang dikutip Suwarno itu mengatakan bahwasannya efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu metode PBL atau problem based learning. Menurut Bardani tahun 2023, PBL ini yaitu merupakan model pendekatan pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai titik fokusnya, yang mana nanti diberikan permasalahan dalam dunia nyata seperti itu. Yang ketiga yaitu metode role play. Metode role play ini yaitu digunakan untuk mengasah daya pikir anak, yaitu seperti imajinasi untuk yang bermain peran. Dan yang keempat yaitu hasil belajar, di mana output belajar ini identik dengan angka, tapi tidak hanya itu sebenarnya, yaitu ada cakupannya seperti afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, problem-based learning, di mana menurut Nariman dan Trisbis tahun 2016 ini mengungkapkan bahwasannya metode PBL ini adalah suatu pendekatan yang menjadikan siswa sebagai titik pusatnya, dan ini ada kaitannya dengan pengalaman mereka di kehidupan nyata. Ini selaras dengan teori konstruktivisme. Selanjutnya yaitu ada metode role play, di mana menurut Umamta tahun 2017 itu mengungkapkan bahwasannya metode role play ini adalah teknik belajar yang mengasah imajinasi siswa. Ini juga ada kaitannya dengan bermain peran. Sejarah Kebudayaan Islam, di mana menurut Bariyah dan kawan-kawan tahun 2022 mengungkapkan bahwasannya sejarah kebudayaan Islam ini bisa saja untuk apa? Untuk mengenalkan seperti peradaban Islam, tokoh-tokoh, nilai-nilai yang ada di dalamnya, yang mana ini ada kaitannya dengan humanisme religius juga.
Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, di mana studi riset terdahulu itu banyak sekali yang mengungkapkan bahwasannya metode PBL ini sangat positif dalam ranah pendidikan. Seperti hal itu, yang pertama yaitu ada studi riset yang ditemukan oleh Muhammad Hasbi tahun 2023 yang mengungkapkan bahwasannya metode PBL ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Selaras dengan itu, Nurlela 2024 juga mengungkapkan bahwasannya metode PBL ini dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan Amaliyati tahun 2023 juga mengungkapkan demikian, yang mana penggunaan metode PBL ini dapat meningkatkan pemahaman siswa. Selaras dengan itu, Carmelia tahun 2023 juga mengungkapkan bahwasannya metode PBL berbantu role play ini relevan diterapkan pada pembelajaran IPS seperti itu. Menurut Khalifah tahun 2023 juga mengungkapkan bahwasannya metode PBL berbantu role play ini sangat dapat meningkatkan motivasi belajar dalam materi ekologi. Nah, studi riset Bariah juga tahun 2022 juga mengindikasikan temuan baru terkait penggunaan metode PBL dalam apa? Dalam kemampuan berpikir kritis siswa. Nur Fitradi tahun 2024 juga mengungkapkan bahwasannya metode PBL ini yaitu efektif dalam pembelajaran. Dari hasil studi riset terdahulu, peneliti menemukan gap atau pembeda yang mana bahwasannya penelitian metode problem-based learning berbantu role play ini mayoritas digunakan dalam pembelajaran sains saja, yang mana dalam ranah SK ini masih sangat minim, bahkan belum ada yang mengindikasikan adanya temuan baru terkait penelitian yang berkaitan dengan metode problem-based learning berbantu role play dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut, riset lebih lanjut tentang metode tersebut yang diterapkan di SKI seperti itu. Selanjutnya metode penelitian, di mana di sini peneliti menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Ini kaitannya dengan suatu fenomena yang mana dijabarkannya dengan secara observasi, wawancara, dokumen, dan lain sebagainya. Kehadiran peneliti, lokasi penelitian, ini peneliti mengambil di Raden Paku Trenggalek, dan subjek penelitian ini siswa kelas 10 Raden Paku Trenggalek. Metode terus sumber data di sini peneliti mengambil yaitu ada dua macam. Satu yaitu data primer, yang mana data primer ini kaitannya dengan data yang langsung diambil peneliti dari subjek. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu hasil dari menghasilkan dari dokumen sebagai pendukung saja. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini peneliti menggunakan 4, yaitu yang satu yaitu observasi kepada siswa, yang kedua yaitu wawancara, terus dokumen, dan yang terakhir yaitu dengan angket kualitatif. Kenapa di sini peneliti menggunakan angket kualitatif? Karena judulnya efektivitas, yang mana nanti harus dapat terukur. Jadi menggunakan angket kualitatif ini untuk mengukur dari sejauh mana metode tersebut efektif atau tidaknya, seperti itu. Teknik analisis di sini peneliti menggunakan 3, yaitu yang pertama reduksi data, di mana di sini ada kaitannya dengan penyaringan data yang dihasilkan dari misalkan wawancara, observasi, dokumen, dan angket kualitatif tadi. Dan yang kedua yaitu penyajian data. Ini kaitannya dengan bagaimana menyusunnya, seperti itu, kayak dianalisis dulu. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan bagaimana tentang metode tersebut, apakah efektif atau tidaknya. Lalu ada pengecekan keabsahan data, seperti itu. Selanjutnya yaitu proses penelitian. Di sini ada dua tahap. Yang pertama yaitu tahap pralapangan, di mana di sini peneliti ini kaitannya dengan perizinan kepada instansinya tersebut, mencari surat izin, seperti itu. Terus nanti survei dulu, kayak seperti itu. Yang kedua yaitu tentang tahapan pelaksanaan, di mana tahapan pelaksanaan ini mencakup 4. Yang pertama yaitu pengumpulan datanya, ya tadi seperti observasinya, wawancara, angketnya, seperti itu. Lalu pengolahan data kayak disaring dulu, disortir dulu datanya, di mana yang mau dimasukkan, seperti itu. Dan yang ketiga analisis datanya. Yang keempat yaitu laporan penelitiannya dalam bentuk karya tulis ilmiahnya. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan sistematika pembahasan, di mana di sini itu sistematika pembahasan itu mencakup 5 bab, yaitu ada bab pertama, bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat, serta bab ke-5 sebagai kesimpulan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya, di sini masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.